Namun adapun armada tempur matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaraan TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2022 ini. Indonesia telah diperkuat sebanyak 445 total armada tempur udara yang meliputi 41 unit pesawat pencegat, 23 unit pesawat serang khusus, Jika kita berbicara kekuatan armada tempur udara Indonesia dari 9 negara di kawasan Asia Tenggara yang terdaftar di Global Firepower tahun 2022 ini, maka Indonesia tentunya patut diperhitungkan sebab Indonesia mendapati urutan kedua yang terkuat di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand dengan total 469 pesawat jet tempur, yang kemudian disusul Angkatan Udara Indonesia dengan 445 unit pesawat jet tempur yang menjadi unsur kekuatan utama dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun walaupun saat ini posisi kekuatan armada tempur udara Indonesia menjadi posisi urutan kedua di Asia Tenggara, namun di sisi lain Indonesia merupakan salah satu negara maju karena telah mampu memproduksi sendiri beberapa alutsista tempur untuk TNI dari ketiga matra. Misalkan saja untuk memenuhi unsur tempur TNI Angkatan Darat melalui industri pertahanan PT Pindad dan beberapa kerjasama industri dalam negeri lainnya sudah mampu memproduksi alutsista kendaraan tempur lapis baja dan tank tempur dengan kemampuan dan teknologi sistem persenjataan yang canggih. Sementara untuk kebutuhan sistem pertahanan TNI Angkatan Laut, industri pertahanan dalam negeri juga sudah mampu memproduksi secara mandiri beberapa jenis kapal perang seperti kapal cepat rudal, kapal angkut militer, kapal fregat, dan hingga kapal selam untuk semakin memperkuat alutsista pertahanan armada tempur laut Indonesia. Namun selain alutsista TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut yang telah mampu diproduksi secara mandiri oleh industri pertahanan dalam negeri, tentunya Indonesia juga sudah mampu memproduksi sendiri pesawat militer dan helikopter melalui industri pertahanan PT Dirgantara Indonesia yang kini menjadi rebutan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan di dunia militer. Sebab dari kebutuhan sistem pertahanan, Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri alutsista tempur TNI dari ketiga matra, yang tentunya berbeda dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk memenuhi kebutuhan militernya masih harus bergantung dengan negara produksi luar negeri. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer Global Firepower tahun 2022, mereka hanya melacak kekuatan total angkatan udara yang meliputi jenis pesawat jet tempur dan rotting wing atau helikopter, serta diperhitungkan dari semua cabang layanan, Angkatan Udara, Penerbangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Marinir. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur multiperan, pencegat, pelatih, dasar dan lanjutan, transportasi, sayap tetap seperti helikopter, pesawat pengebom khusus, dan penyerang darat, serta platform pendukung misi khusus. Namun adapun armada tempur matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaraan TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2022 ini, Indonesia telah diperkuat sebanyak 445 total armada tempur udara yang meliputi 41 unit pesawat pencegat, 23 unit pesawat serang khusus, 66 unit pesawat transportasi, 126 pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 172 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang aktif,
yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber data militer Global Firepower di tahun 2022 ini, adapun 41 unit armada pesawat jet tempur pencegat yang dimaksud, termasuk pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27, dan pesawat jet tempur Su-30 serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang merupakan salah satu pesawat jet tempur dengan misi melakukan pencegatan ataupun penyerangan. Keberadaan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara ini tentunya sangat dibutuhkan jika terjadinya pertempuran di wilayah kedaulatan NKRI dari pesawat tempur asing yang ingin melakukan penyusupan ataupun penyerangan terhadap wilayah vital seperti pangkalan militer Indonesia. Namun selain pesawat jet tempur pencegat, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 23 unit pesawat jet tempur dengan misi serang khusus. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur T-50 Golden Eagle dan juga pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang merupakan pesawat jet tempur multifungsi milik TNI Angkatan Udara. Sementara untuk ke-17 pesawat jet tempur misi khusus Indonesia, yaitu adalah pesawat Hawk yang dapat digunakan dalam misi operasi khusus atau pengeboman terhadap wilayah target sasaran musuh. Di sisi lain, selain diperkuat dengan pesawat jet tempur, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 66 unit pesawat angkut militer, seperti pesawat Hercules dan pesawat CN-235 yang dapat digunakan untuk melakukan pengiriman pasukan di berbagai wilayah berdasarkan misi atau tugas satuan TNI Indonesia dari ketiga matra. Sementara adapun pesawat pendukung lainnya yang masuk kategori dalam daftar ranking kekuatan militer Angkatan Udara seluruh negara di dunia berdasarkan media informasi Global Firepower tahun 2022, yaitu telah diperkuat dengan 126 pesawat latih T-50 Golden Eagle serta 1 unit pesawat tanker pengisi bahan bakar di udara untuk pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. Sementara itu, di sisi lain, selain pesawat jet tempur yang memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara Indonesia, Indonesia juga telah diperkuat dengan 172 unit helikopter dengan berbagai peran ketika menjalankan tugas pengamanan atau pertempuran. Misalkan saja helikopter angkut yang ditugaskan sebagai misi pengangkutan artileri TNI saat sedang menjalankan misi pertempuran yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan tempur berbasis darat. Selain helikopter pendukung atau angkut militer, tentunya militer Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 15 unit helikopter serang, seperti helikopter serang Apache, helikopter Mi-35, dan helikopter Black Hawk yang dapat dioperasikan kapan saja oleh TNI Angkatan Udara jika dalam keadaan darurat. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jika kekuatan alutsista armada tempur udara Indonesia yang masuk daftar ranking kekuatan militer Global Firepower tahun 2022 ini tentunya bisa saja belum termasuk dari keseluruhan armada tempur udara milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa sistem pertahanan suatu negara tidak dapat dipublikasikan secara menyeluruh dan seharusnya bersifat rahasia agar tidak mudah didikte oleh negara-negara lain.